Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengulik tajwid surah Abasa ayat 6 sampai 10. Ya, kita sebelum mengulik kita akan baca sama-sama terlebih dahulu setiap ayatnya. Bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Baik. Dari ayat 6 kita perlu perhatikan yang pertama, huruf fa itu jangan sampai kita baca seperti huruf P. Jadi ada biasa yang membaca huruf fa dengan P. Fa, anta. Kenapa bisa huruf fa jadi huruf P? Karena huruf fa itu punya sifat hams. Hams itu artinya suaranya hams itu artinya udara mengalir. Kalau huruf P itu karena tidak mengalir udaranya akhirnya jadi tertutup. Up tertutup. Kalau fa af. Jadi bisa dibedakan ya. Ketika kalian menutup bibir kalian sampai udara tidak keluar, itu membuat jadinya huruf P. Jadi kalau tidak mau jadi P harusnya dikeluarkan udaranya. Fa gitu ya. Fa. Coba semua. Fa. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki maksudnya disamar-samarkan dan didengungkan sepanjang 2 harokat. Ya, samar-samar plus dengung 2 harokat. Nah, fa anta tidak boleh fa anta anhu, tapi disamar-samarkan fa anta. Contoh yang salah dalam penerapan ikhfa adalah kalau kalian membaca dengan jelas huruf nunnya. Kalau misalnya kalian bacanya seperti ini, fa anta, itu sudah dengung, dengungnya sudah benar, tapi salahnya di samar-samar. Kenapa? Karena kalian baca dengan jelas huruf nunnya. Fa anta, harusnya fa jadi lidahnya tidak melekat pada makhraj huruf nun. Ya, jadi fa anta. Coba semua. Fa anta. Bagus. Fa anta lahu tasadda. Huruf shad adalah huruf yang tebal. Kenapa? Karena dia memiliki sifat isti'la. Isti'la artinya lidah yang di belakang naik. Itu yang membuat tebal. Berarti huruf shad bibirnya tidak maju. Ya. Jadi jangan dimajukan bibirnya. Tasadda itu salah. Yang benar so, ya, bukan so. Tasadda. Kemudian di sini ada mad, ada alif bertemu dengan alif maksurah, ya. Ini alif maksurah namanya. Alif maksurah ketika bertemu dengan fathah maka dibaca dua harokat. Jadi jangan sampai karena dia di akhir ayat kita panjangkan lebih dari 2 harokat.
fa anta lahu tasadda. Itu lebih dari 2 harokat. Harusnya tasadda, tasadda, sampai di situ saja 2 harokat. Kemudian wa ma 'alaika alla yazakka. Di sini huruf ain. Huruf ain jangan sampai disamakan dengan huruf hamzah. Jadi jangan kalian ada yang membaca wa ma 'alaika, tapi wa ma 'alaika. Jadi huruf ain itu makhrajnya di mana? Tengah tenggorokan. Ya, wa ma 'alaika. Jadi bukan wa ma 'alaika. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Artinya kalian masukkan, idgham itu kan artinya dimasukkan. Huruf nunnya dimasukkan ke huruf lam, jadi huruf nunnya sudah tidak ada. Kemudian jangan digunnahkan. Bila itu artinya tanpa. Bila tanpa gunnah, dengung. Jadi ini dimasukkan tanpa didengungkan. Allah, bukan Allah. Allah langsung. Yazakka. Di sini huruf zai. Huruf zai jangan sampai dibaca seperti huruf sin. Yazakka. Atau jangan sampai dibaca seperti huruf zal. Yazakka. Dua-duanya salah. Karena dia memang agak dekat dengan makhrajnya huruf zai. Zai sama seperti huruf Z pada umumnya ya. Ya, kalau kalian bisa bilang huruf Z berarti Z-nya sudah bagus. Ya, za, coba semua. Za, zi, zu, baz. Nah, seperti itu sudah bagus. Jadi kalau agak keluar sedikit nafas jadinya huruf sin. Sa. Kalau ditahan nafasnya jadinya z gitu ya. Z, za. Itu tidak ada nafas, tapi kalau sin sa ada nafasnya. Kemudian di sini perhatikan ada 2 tasydid, 2 kali tasydidnya ya. Jadi bukan yazakka tapi yazakka, double tasydidnya. Di sini juga ada fathah ketemu dengan alif maksurah, maka panjangnya 2 harokat, jangan lebih dari 2 harokat. Berikutnya ayat ke-8, wa amma. Di sini ada mim yang bertasydid, maka hukumnya adalah dengung atau gunnah sepanjang 2 harokat. Wa amma, bukan wa ammaman, tapi wa ammaman. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Nun sukun bertemu dengan huruf jim, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Artinya dia disamar-samarkan plus dengung 2 harokat. Maja, maja, itu namanya samar-samar, bukan man. Kalau kalian lekatkan lidahnya, maka kalian tidak samar-samarkan, kalian malah menyebut huruf nun, man. Jadi kalau ada yang baca wa amma man jaa, itu salah. Yang benar coba semua maja. Nah, jadi lidahnya jangan rapat. Kemudian jaa, di sini ada alif atau mat bertemu dengan hamzah di satu kata. Ya, jaa satu kata. Maka hukumnya adalah mat wajib muttasil. Ya, namanya mat wajib muttasil, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Jaa gitu ya. Ka gampang, yas'a. Nah, di sini huruf sin itu memiliki sifat yang namanya rokhawah.
Sifat rokhawah artinya suaranya panjang. Jadi meskipun huruf sinnya sukun, panjangkan suaranya. Yes. Coba semua. Yes. 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 Setelah itu baru tambahkan huruf ain. Yas'a. 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 Apa akibatnya kalau misalnya kita tidak sempurnakan sifat rokhawah? Kalau tidak disempurnakan nanti biasanya terpantul. Yas'a. Biasa terjadi kan? Yas'a. Karena terlalu cepat mau ke huruf ain, akhirnya huruf sinnya terpantul. Ya, jadi ini jangan sampai terpantul. Ya. Ja'aka yas'a, yas'a, yas'a. Nah, itu terpantul. Jadi yas'a. Ain di sini panjangnya 2 harokat karena bertemu dengan alif maksurah. Yang berikutnya ayat ke-9. Nah, di sini sebenarnya ada pembahasan tentang nada, suara. Karena wahuwa itu adalah gabungan dari huruf waw plus huwa. Artinya dan dia laki-laki. Ulama mengatakan dari segi nada usahakan dibedakan. Caranya bagaimana? Huruf wawnya direndahkan dulu suaranya, baru di huruf h-nya naik. Jadi bukan wahuwa, bukan wahuwa, tapi wahuwa. Paham bedanya? Rendah dulu, naik, baru turun. Wa huwa, bukan wa huwa. Coba wa huwa. Nah, kalau yang salah wa huwa. Nah, karena kalau kita pakai cara yang kedua, nanti kesannya seakan-akan kita mengatakan wa huwa. Wa huwa. Nah, tapi kalau pakai nada yang pertama wa huwa. Kemudian di sini ada kata yakhsha, huruf kha. Huruf kha ketika dia sukun, perhatikan huruf sebelumnya ada fathah sebelumnya ya. Ada fathah ketemu dengan kha. Ya-nya fathah ketemu dengan kha sukun, maka huruf kha-nya ditebalkan tingkatannya kedua ya. Karena tebalnya huruf kha itu ada tingkatannya. Nah, huruf kha ketika sukun dan bertemu dengan huruf fathah sebelumnya maka ditebalkan tingkatan kedua, gini bunyinya. Yah. Yah bukan yah. Kalau yah dia tebal tapi di level yang agak di bawah. Jadi yang benar yah. Coba semua yah. Yah. Nah, gitu. Sya, huruf shin jangan sampai disamakan dengan huruf sin. Ya, kemudian di sini panjangnya 2 harokat. Yakhsha. Coba semua. Yakhsha. Yakhsha. Kemudian fa anta sama huruf fa-nya jangan sama kayak p. Anta nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya ikhfa hakiki, samar-samar ditambah dengung, panjangnya 2 harokat. Anhu huruf ain jangan disamakan dengan huruf hamzah, jadi bukan anhu tapi anhu. Talaha. Di sini ada huruf ha. Huruf ha itu sifatnya rokhawah. Artinya suaranya panjang. Kalau suaranya panjang, dia muncul sifat yang lain lagi. Kalau suaranya panjang, maka sifatnya lembut. Jadi huruf H itu jangan sampai dibaca kuat. Talaha, talaha, jangan terlalu ditekan. Tapi talaha, talaha, harus lembut. Coba semua. Talaha, talaha. Nah, seperti itu. Di sini yang terakhir panjangnya 2 harokat. Nah, ini adalah pembahasan dari surah Abasa ayat 6 sampai 10. Kita baca satu kali lagi ya.
فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى bagus.